Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial pembuatan game quiz dari whatwall.net ya. Pertama, pastikan kita sudah masuk ke halaman browser whatwall.net ya. Kita tuliskan halaman di sini dan masuk login dengan akun yang kita buat ya. Kita untuk membuatnya bisa memulai dari awal, dari create activity ya. Kita memulai dari awal ya, atau kita bisa memulai membuat game dari template game-game yang sudah ada ya. Di sini game template-nya tersedia berbagai macam ya. Ada yang gratis, kita bisa mendapatkan 15 game ini ya, 15 game. Sedangkan yang berbayar nanti tergantung ya. Kalau kita berbayarnya yang kita lihat di sini upgrade-nya. Kalau basic ya, yang free, yang gratis ini, kita akan mendapatkan template game interaktifnya, activity-nya adalah sejumlah 18. Jadi 18 template game yang gratis, yang printable-nya, yang bisa di print, dimanfaatkan dengan cetak, itu tidak ada, kosong. Sedangkan yang basic di sini, yang free di sini, yang gratis ini, kita hanya diberikan kesempatan membuat 5 resource saja ya. Tapi kita bisa memanfaatkan ini berulang kali dengan apa? Cara kita mengedit yang sudah ada, kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita, atau dengan cara kita membuat akun yang baru. Nah, kalau yang standar, yang kita berlangganan 36.000, itu nanti akan mendapatkan template gamenya sama 18, activity-nya sama 18, tapi dia memiliki printable, yaitu yang bisa di print 13 dan bisa membuat gamenya unlimited. Sedangkan yang pro, langganan 54.000 per bulan, dia jumlah template gamenya adalah 33 ya. Yang printable-nya, yang bisa di print itu berjumlah 21 ya, dan bisa membuat secara unlimited. Nah, ini yang berbayar. Sedangkan ada yang school plan ya. Di sini ada yang berlangganan untuk sekolahan ya. Ada yang standar, ada yang pro. Standar seperti tadi ya. Ini yang standar 1.555.200 untuk 5 user. Nah, kita bisa memilihnya di sini. Berapa user? 10 user, 20 user, atau 50 user, atau lebih misalkan. Nah, tergantung kita menginginkan berapa. Ini untuk langganan sekolah. Nanti dia akan mendapatkan 5 user dan harga untuk 4. Harganya 4 untuk 5 user. Ini dalam 1 tahun untuk plan sekolahan, untuk langganan sekolahan. Kita kembali untuk membuatnya. Ini tadi membuat dari awal. Nah, kalau kita ingin membuat dengan template game-game yang sudah ada, kita masuk ke home. Lalu kita di sini akan disajikan ke find about or templates. Template-template yang sediakan ya. Tinggal misalkan kita ingin membuka yang mana, atau dengan nanti kita buka di sini ya. Kita misalkan kita ingin membuat quiz ya. Di bawahnya ada example. Example ini adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan sebagai templates untuk membuat ya. Kita tinggal mengedit, mengkustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita, atau dengan example di sini kita bisa mencari inspirasi ya, game-game dengan berbagai
model template scheme-nya di sini sebenarnya modelnya seperti apa sih? Ya, kita bisa melihatnya nanti. Dengan kita klik di sini nanti akan banyak contohnya, lalu kita bisa mainkan. Oh, seperti ini sih gamenya, sehingga kita bisa menginspirasi ya. Jadi selain kita bisa memanfaatkan sebagai template untuk kita kustomisasi, kita juga bisa mengambil inspirasi atau untuk mengetahui model game seperti ini bagaimana prosesnya. Ya, kita akan mulai dari awal. Create activity ya. Kita ingin membuat kuis ya. Klik kuis. Bagian atas di sini adalah untuk menulis judulnya ya. Kita ingin membuat game kuis buah-buahan. Yang question adalah tempat kita menulis soal, baik dalam bentuk teks atau edge gambar, atau nanti bisa kita menggabungkan antara edge gambar dan teks. Di bawahnya adalah answer ya. Di sini adalah jawaban, karena di sini adalah soalnya adalah kuis, itu adalah pilihan ganda. Di sini ada option pilihannya A sampai F. Kita juga bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita, boleh 2, 3, 4 atau sampai F ya. Nanti yang kita isi itu adalah yang aktif, yang tidak kita isi tidak aktif, tidak muncul ya. Lalu di add question di sini adalah untuk menambahkan soal berikutnya, soal kedua, ketiga dan seterusnya. Dan sebelah kanan di soal nanti ada tanda panah bawah turun ini untuk menggeser soalnya ke atas, urutannya ke atas atau ke bawahnya. Kalau sebelah kanannya copy, ini adalah untuk menyalin soal yang sudah kita ada, dan sebelah kanannya adalah ikon tong sampah, ini adalah untuk menghapus soal yang setelah kita buat ya. Sekarang kita buat soal nomor 1 ya. Misalkan berikut ini yang bukan termasuk buah-buahan adalah ya. Option pertama, kita ingin membuat answernya, jawabannya adalah dalam bentuk gambar ya. Kita klik add image. Misalkan di sini adalah apple ya. Setelah kita masukkan kata kuncinya, kita klik ini icon loop ini, atau kita klik enter. Nah, nanti akan muncul gambar-gambar yang direkomendasikan, lalu kita pilih, kita klik, gambar akan masuk ya. Kemudian kita klik di sebelah kanannya di bagian teksnya, sehingga akan aktif nanti di sini tanda silang di sebelah kiri gambar. Tanda silang berarti nanti menunjukkan option jawaban ini adalah salah. Ketika kita ingin mengubah bahwasanya option jawaban ini adalah benar atau sebagai kunci jawaban, kita klik di tanda silangnya sehingga berubah menjadi tanda centang hijau. Ini berarti menunjukkan option jawabannya adalah betul atau sebagai kunci jawaban. Kalau ini jawabannya salah, kita ubah menjadi tanda silang lagi. Kita lanjutkan option jawaban selanjutnya. Sama, ini masih tanda silang ya. Sekarang kita misalkan ingin membuat jawaban yang benar selain buah ya. Misalkan kita masukkan garlic. Nah, karena ini jawaban benar, kita ubah menjadi tanda centang. Kita masukkan gambar selanjutnya, misalkan semangka. Ya, ini sebagai jawaban salah. Ya. Lalu kita tambahkan soal kedua ya. Ya, kita ingin gabungkan antara soal gambar dengan ya. Berikut ini buah yang memiliki rasa seperti dalam gambar. Berikut ini
buah yang memiliki rasa seperti buah dalam gambar, ya. Misalkan ya. Nggak mau. Ya, karena ini jawaban benar, kita buat tanda centang. Selanjutnya ya, misalkan kita anggap aja kita membuat soalnya cukup 2 di sini. Ketika sudah selesai kita pastikan jumlah soalnya dan jawabannya benar. Seperti tadi di sini adalah untuk menggeser naik turunnya, ya. Ini bisa kita drag ini, ya, untuk menggeser menaik turunkan soalnya, ya. Kalau sebelah kanannya adalah mengopi, di sini adalah menghapus. Kalau sudah kita pastikan selesai dalam membuat soalnya, kita klik aja done, ya, done. Berarti soal kita akan tersimpan, nanti akan masuk ke halaman di sini, ya. Di halaman sini ini akan muncul pertama di sini adalah preview dari game quiz yang kita buat. Nanti kita bisa mencobanya di sini, mempreviewnya. Lalu di bawahnya adalah tombol share. Nanti kita tombol untuk membagikan, ya. Kita bagikan ke murid kita, misalkan untuk penilaian, atau kita bagikan ke guru yang lain ketika kita ingin berbagi dengan guru yang lain. Tombol di sini adalah edit content. Ketika kita ingin mengedit kuis yang sudah kita buat atau kuis yang tampil di sini, kita edit di sini. Embed di sini adalah untuk mendapatkan kode yang game ini misalkan ingin kita tempel di website, di halaman website kita. Untuk mendapatkan kodenya kita klik di sini, ya. Ini adalah kode embed atau kode tempelan yang kita masukkan ke website kita, ya. Lalu more di sini akan rename. Ini adalah untuk mengubah ini, ya, nama kuisnya. Ketika kita ingin mengubah adalah rename di sini. Sedangkan di sebelah kanannya di sini adalah switch template. Di sini game yang awalnya kita buat dalam bentuk game kuis di sini, kita bisa mengubahnya dalam bentuk game-game yang lain, yaitu dengan kita memilih di sini, ya, klik open the box dan seterusnya. Pada asalnya game kuis ini tampilannya nanti kita perlihatkan. Kita lihat menunya dulu. Yang bawahnya dia adalah themes, tampilan dari gamenya. Ini tersedia banyak sekali themesnya, ya. Dari themes defaultnya di sini kita bisa mengubahnya dalam bentuk themes yang lain. Nanti kita coba. Lalu di bawahnya adalah pengaturan, ya, pengaturan timernya, ya. Timernya di sini count up, berarti waktunya naik 1 2 3 4 5. Ini 5 menit, ya. Kalau countdown berarti waktunya turun. Di sini lives-nya, apakah kita menggunakan gamenya yang bisa menggunakan game ini unlimited atau kita batasi penggunaannya berapa kali, pengaturannya di sini, ya. 4 kali, 6 kali, 10 kali, atau memang kita buat unlimited, digunakan berapapun bisa. Dengan random shuffle question order. Di sini nanti soalnya apakah ingin kita buat teracak. Kalau kita ingin buat acak, kita centang di sini. Jadi nanti soalnya teracak. Jadi antara pengguna satu dan lainnya akan berbeda urutannya. Kalau ingin kita acak, kita centang. Yang bawahnya automatic process after making. Apakah ini kita ingin buat setelah mengerjakan atau selesai ingin proses sendiri,
Kalau ingin proses sendiri berarti tanda centang, kalau tidak kita harus mengeklik next atau selanjutnya, berarti ini tanda centangnya kita hilangkan. Terus di sini, apakah kita ingin menampilkan setelah selesai game ingin menampilkan jawabannya? Kalau tidak ingin ditampilkan berarti tanda centangnya dihilangkan. Supaya apa? Misalkan dalam bentuk soal latihan ya kita munculkan. Kalau dalam bentuk soal untuk ulangan berarti lembar jawabnya tidak perlu kita munculkan, tergantung kebutuhan. Setelah kita atur, baru kita apply to this activity. Apakah settingan ini hanya kita peruntukkan untuk aktivitas ini aja, game ini saja. Kalau hanya untuk game ini saja, kita klik di sini. Kalau pengaturan ini kita peruntukkan setiap game yang ingin kita buat sebagai default dari template, maka kita pilih yang kanan. Misalkan hanya ini saja, kita klik apply to this activity. Ya. Ini pengaturan yang bawahnya di sini adalah nanti leaderboard adalah akan menampilkan hasil nilai orang-orang yang mengerjakan game kita. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kita ingin mencoba di themes-nya, bentuk tampilannya, dan nanti bagaimana game ini kita ubah ya ke game yang lain. Sekarang ini kita lihat dulu default dari themes-nya seperti ini ya. Tadi kita otomatis marking, dia akan pindah sendiri. Ya. Karena tadi jawabannya tidak kita munculkan, setelah selesai game tidak akan muncul jawabannya. Berbeda misalkan ini kita munculkan jawabannya ya. Sudah tersimpan. So answer ya. Oke, ini adalah bentuk template yang defaultnya. Kita misalkan ingin mengubah dalam bentuk template yang lain. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Kita ambil sampel misalkan template yang ini. Themes-nya, tampilannya, dia akan berubah tampilannya. Ya. Misalkan kita ubah menjadi themes yang ini. Sama juga, tampilannya akan berubah. Ya, sesuai dengan seleranya, ingin yang buat tampilan yang mana. Ini adalah untuk mengubah themes-nya. Ya. Kalau sebelah kanannya, ini adalah untuk mengubah ke dalam bentuk game yang lainnya. Asalnya kita adalah membuat bentuk game quiz, sekarang diubah menjadi bentuk game open the box. Ya. Nah, seperti apa sih bentuk open the box? Muncul jawabannya ya, karena tadi di show answer. Kan salah. Ya. Oke, kita kembali ke quiz lagi aja. Pada asalnya kita ingin mempraktikkan quiz di sini. Ini membuktikan bahwasanya dari game yang kita buat, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk game
yang lain ya. Kita ubah ke template yang lain misalkan. Setelah semuanya kita setting, kita atur, gamenya sudah selesai, kita buat, kita setting, saatnya kita membagikan. Yaitu saat membagikan ya, kita klik share di sini. Di sini ada dua, other teacher dan my student. Kita ingin membagikan ke guru yang lain atau kepada siswa. Ya, bedanya apa? Kalau kita membagikan ke guru yang lain, maka nanti kita bisa menjadikan ini sebagai resource public, bahwasanya game kita ini sebagai sumber game secara publik, akan diberikan izin mereka memainkan, mengkonfigurasi dan membuat menjadi pekerjaan mereka, menjadi game mereka sendiri ya. Jadi game kita bisa dijadikan template oleh guru yang lain atau orang lain. Sedangkan untuk my student di sini adalah diset untuk digunakan sebagai penilaian ya. Dan yang akan muncul di tampilan siswa hanya aktivitas play the activity, hanya aktivitas memainkan saja. Dia tidak bisa mengubahnya, mengkustomisasinya dan menjadikan sebagai sumber template, tapi dia hanya bisa memainkan saja karena hanya digunakan sebagai penilaian. Dan hasil nilainya nanti, outcome dari penilaiannya nanti akan muncul di bagian my result. My result itu di mana? Di bagian menu yang di atas di sini, my result, nanti akan muncul daftar-daftar hasil nilai dari game kita. Ya, kita klik ya. Jadi kalau kita ingin bagikan ke guru yang lain, nanti di sini make public. Ketika kita bagikan ke make public, nanti akan muncul sebagai halaman di sini. Nanti kita praktekin dulu. Ini namanya resource-nya, buah-buahan. Apakah kita ubah atau tidak? Kalau tidak, cukup di sini. Kita ingin menambahkan tag-nya enggak? Untuk umur berapa di sini? Subjeknya apa? Topiknya apa? Bisa kita tambahkan ya. Misalkan untuk umur berapa, subjeknya apa, topiknya apa. Kalau semua sudah kita setting, kita klik publish. Kita klik publish, link inilah yang kita nanti bagikan ya ke public atau ke guru yang lain dengan kita copy lalu kita bagikan. Atau kita bisa membagikan melalui menempelkan share ini di Facebook atau di Twitter atau di Google Classroom, atau bisa kita kirim melalui email, atau bisa kita tempelkan di website. Dengan kita mengklik icon-iconnya di sini. Misalkan ini kita copy ya. Kalau selesai done, kita akan buka ya, kita akan buka sini, kita akan buka. Nanti bedanya tampilannya nanti dengan untuk penilaian sama yang dibagikan ke guru seperti apa. Kita ingin ini adalah yang dibagikan ke publik tadi, yang ke guru yang lain atau ke publik, maka dia akan muncul sebagaimana halaman hasil kita tadi mengedit. Di sini guru diberikan kesempatan untuk play, main. Guru yang menggunakan link ini diberikan kesempatan untuk mengedit, bahkan nanti bisa menjadikan sumber resource-nya dia. Ya. Dia juga bisa mengedit dan lain sebagainya sebagai sumber resource-nya dia. Sedangkan kalau tadi ya, membaginya adalah untuk penilaian, kita pilih yang di sini, set assessment, kita klik, sama nanti yang keluar daftar nilainya ya, rekap nilainya, kita kasih nilai apa ya, kita kasih nama supaya nanti membedakan antara game yang satu dengan yang game yang lainnya. Kita kasih nama misalkan ya, penilaian tergantung kebutuhan kita, kasih namanya asalkan paham ini game untuk ulangan materi apa, KD apa, kelas apa ya, tergantung ya. Terus bawahnya registration, enter name. Apakah ketika siswa masuk menggunakan game ini diperintahkan menulis namanya atau tidak? Kalau diperintahkan menulis namanya, di sini aktifkan enter name. Kalau tidak diperintahkan menulis namanya, kita aktifkan yang di bawah, anonymous. Tapi karena kita ingin mengetahui bahwasanya ini adalah kerjaan siapa, diharapkan siswa yang mengerjakan game ini suruh memasukkan namanya. Sedangkan sebelah kanannya ada the deadline, adalah pembatasan waktu dari game
ini bisa dikerjakan oleh siswa. Kalau non, berarti di sini tanpa batas. Sebelah kanannya adalah untuk membatasi ya. Ini adalah tanggal, hari pembatasan kapan terakhir bisa digunakan gamenya, dan ini adalah waktunya. Misalkan tanpa batas, kita pilih yang sebelah kiri non. Terus end game, setelah gamenya selesai, apakah kita ingin menampilkan jawabannya ke siswa atau tidak? Kalau ingin ditampilkan untuk keperluan misalkan ini sebagai latihan soal, ya, latihan soal siswa, dan ada laporannya, kita bisa mengontrol atau melihat perkembangan siswa, ya, karena siswa nanti setelah mengerjakan supaya tahu jawaban mana yang benar, jawaban yang salah, maka perlu kita aktifkan. Tapi kalau untuk penilaian, untuk ulangan, untuk tes, ini tidak kita aktifkan, tergantung kebutuhan. Start again, apakah siswa diberikan kesempatan untuk dia mengerjakan kedua kalinya, ketiga kalinya, seterusnya? Kalau tidak, kita nonaktifkan. Kalau lead bot, apakah setelah mengerjakan soal siswa akan ditampilkan daftar nilai dan ranking dari siswa-siswa yang ingin mengerjakan? Kalau ingin ditampilkan, kita klik leaderboard. Nah, setelah semuanya disetting, diatur, klik start. Klik start. Baru kita copy kodenya atau kita bagikan sesuai di sini, share or embed di sini. Nah, kita klik ikonnya. Kita akan menggunakan link. Coba kita buka. Nah, ini tampilan yang tadi share public. Kalau ini adalah share assessment. Ya. Kalau share assessment, dia hanya akan tampil gamenya saja. Nah, hanya akan tampil gamenya saja. Tuliskan namanya, misalkan pertama adalah Eko yang mengerjakan. Start. Ya, ini bisa melihat dia Eko. Atau misalkan kita kerjakan untuk yang nama yang lain, ya, nanti untuk bisa melihat Dwi. Ya, Dwi. Ya, Dwi. Ya. Nah, misalkan di sini sudah dikerjakan siswa. Tadi adalah ini membagikan. Sekarang setelah membagikan, guru ingin melihat hasil dari pengerjaan siswa. Itu masuk ke bagian ini, My Results. Ya, My Results. Nanti akan muncul daftar nilai dari game-game yang sudah dia buat, ya, dia bagikan kepada siswanya. Kita pilih ya, tadi adalah ini soal 2 buah-buahan. Kita tinggal klik membukanya, atau dalam titik 3 di sini ada beberapa pilihan ya. Bisa open a new tab, berarti membuka tab baru. Shareable link, kita ingin membagikan hasilnya ini ya dengan link. Share assessment, ini kita membagikan ulangannya, dan seterusnya. Kita ingin mengubah tanggal batas waktunya, mengekspor filenya dalam file Excel, mengubah namanya, memindahkan, menghapus, dan membuka aktivitinya. Sekarang kita ingin melihat membuka hasilnya di sini. Kita buka. Nah,
Maka setelah kita buka, nanti di sini akan muncul hasil rekap pengerjaan siswa dan analisis butir soalnya. Misalkan di sini adalah analisis butir soal dari questionnya. Misalkan question 1 ini nanti akan muncul ini. Yang biru jawaban benar, yang apa? Abu-abu incorrect, jawabannya salah, yang putih no answer, tanpa dijawab. Nah, jadi setiap soal akan ada analisisnya. Siapa yang jawabannya benar, siapa yang jawabannya berapa jumlah jawaban yang benar, berapa jumlah jawaban yang salah, berapa yang tidak menjawab, muncul setiap soal. Nah, ini analisis per soalnya. Sekarang distribusi skornya. Yang nilainya 2 jumlahnya berapa, yang nilainya 1 jumlahnya berapa, yang nilainya 0 jumlahnya berapa juga ada. Jadi di sini langsung ada analisisnya, termasuk rekapan dari ini nilainya, ya, waktunya yang dihasilkan, ya, dari pengerjaan Eko Dwi tadi, termasuk tadi dalam bentuk grafik. Di sini result dalam bentuk by question, dan dilihat dari pertanyaannya. Pertanyaan 1 yang benar 2, yang salah 0. Pertanyaan 2 dan seterusnya. Dilihat dari sini result by student, dari siswanya. Lihat Eko betul 2, salah 1, pengerjaannya adalah 10 detik dan seterusnya. Jadi di sini kita juga langsung bisa mendapatkan analisis butir soalnya. Ya. Dan di sini selain bisa kita melihat, kita bisa mendownload sebagaimana di awal tadi di titik 3 itu kan ada download Excel. Kalau sudah kita buka bisa kita download juga di sini, ya. Export to file. Nah, ini Excel. Dan kita juga bisa mengubah di sini change deadline-nya, mengubah batas waktu akhirnya, share assessment, mendapatkan link untuk membagikan kuis di sini, rename, mengubah, delete. Kalau di sini adalah share result link available, ini untuk membagikan ini link dari hasil pengerjaan kuisnya, open activity-nya. Misalkan linknya di sini, kita langsung ingin misalkan, ya, nah, langsung bisa ingin kita publish ini hasilnya, bisa biar dilihat hasil dari pengerjaannya serta analisisnya, kita publikkan dengan kode link ini, ya. Jadi demikian tutorial cara pembuatan game quiz dari WordWall, dari cara membuatnya, pengaturannya, ya, membagikan ke siswa serta melihat penilaiannya, ya, dari analisis butir soalnya dan sebagainya. Demikian tutorial yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.